Shalom semuanya, Tuhan memberkati kita semua. Kali ini kita akan belajar tentang tema suara hati. Kita sebagai manusia makhluk otonom harus selalu menyukuri anugerah suara hati yang diberikan Tuhan kepada diri kita. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran kali ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu ya. Marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus yang Maha Baik, terima kasih atas berkat-Mu hari ini. Tuhan, hari ini kita akan belajar tentang suara hati. Berkatilah pelajaran kami hari ini, bukalah hati dan pikiran kami. Semoga kami selalu dalam kasih dan karunia Roh Kudus-Mu. Semoga kami bisa memahami materi ini dengan baik seturut dengan kehendak-Mu. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Sekarang, marilah kita menghayati pengalaman hidup sehari-hari berkaitan dengan pelaksanaan suara hati. Baiklah, memahami semua itu marilah kita semua menyimak kisah berikut tentang pemimpin yang punya nurani. Ada seorang putra mahkota yang bersiap-siap menyongsong hari pelantikannya sebagai raja. Pelantikan raja baru itu akan dirayakan secara meriah dan gegap gempita. Banyak dana dan tenaga rakyat telah dikerahkan untuk perayaan itu. Pada malam sebelum hari pelantikannya, putra mahkota itu bermimpi. Ia bermimpi tentang bagaimana pesta pelantikannya dipersiapkan. Ia bermimpi bagaimana rakyat kecil dipaksa dan dianiaya untuk memberikan upeti supaya pelantikan itu dirayakan secara mewah dan meriah. Ia bermimpi bagaimana budak-budak dipaksa siang malam untuk bekerja membangun gapura dan panggung pelantikan sang raja. Ia bermimpi bagaimana ratusan pandai emas dipaksa untuk mengumpulkan emas dan membuat mahkota, tongkat dan tahta bagi raja yang baru. Ia bermimpi bagaimana puluhan tukang jahit dikerahkan untuk mempersiapkan mantel dan pakaian pelantikan raja. Raja melihat ada banjir air mata yang mengalir dari jutaan mata yang memandang kepadanya dengan nanar. Ia mendengar riuh tangisan dan jeritan rakyat yang memekakkan telinganya. Dan, ia terbangun dari tidurnya. Pada hari pelantikannya, raja tampil dalam pakaian sederhana, tanpa mahkota, tongkat dan tahta kerajaan. Raja tampil seperti rakyat kebanyakan. Tidak ada pesta yang mewah dan gegap gempita. Semua yang telah diperas dari rakyat, dikembalikan. Raja baru berjanji bahwa ia akan mengabdi dan senasib dengan rakyatnya. Pemimpin yang mempunyai hati nurani. Sekarang coba kalian refleksikan cerita tentang pemimpin yang murah hati, dengan panduan pertanyaan tersebut. Pertanyaan refleksi. 1. Bagaimana kesan kalian setelah membaca artikel tersebut? 2. Apa yang dialami oleh putra mahkota itu sebelum dilantik? 3. Apa yang mendorong putra mahkota tersebut, sehingga kemudian ia mengambil sikap untuk mengabdi dan senasib dengan rakyatnya? 4. Nilai-nilai positif apa yang bisa diambil dari kisah di atas? Coba sekarang kalian refleksikan dalam buku catatan kalian masing-masing. Pak Agung akan memberikan pengantar YAA. Pernahkah kalian mesti menghadapi sebuah pergumulan atau sebuah pilihan untuk memilih melakukan yang benar atau menolak melakukan yang benar atau baik? Coba kalian ingat-ingat pengalaman hidup tersebut, dalam peristiwa apa kalian memilih bertindak sesuai dengan kata hati atau juga boleh pengalaman di mana kalian tidak mau bertindak sesuai dengan kata hatimu. Perkembangan sosial yang terjadi begitu cepat mengakibatkan terjadinya pergeseran nilai. Pergeseran nilai ini juga diperparah dengan faktor yang lain, yakni kurang tertanamnya nilai religius, agama, lemahnya kontrol proses pencarian jati diri. Kelompok yang paling rentan mendapat pengaruh adalah kaum muda, karena mereka sedang dalam upaya pencarian jati diri. Oleh karena itu mereka harus mendapatkan pendampingan, sehingga tidak salah dalam mengambil keputusan dalam hidupnya. Mereka harus belajar membuat keputusan dengan mendengarkan suara hati atau hati nuraninya. Fungsi suara hati adalah, yang pertama, suara hati berfungsi sebagai pengingat apakah saya harus melakukan atau tidak melakukan. Saya harus melakukan karena itu baik, benar. Saya harus tidak melakukan karena itu tidak baik, tidak benar. Dengan kata lain, suara hati berfungsi sebagai pemberi dorongan untuk melakukan tindakan yang baik dan menghindari perbuatan yang jahat. Yang kedua, suara hati juga sebagai hakim yang akan mengadili, apakah yang saya lakukan tadi benar atau salah. Yang ketiga, sebagai penyadar manusia akan nilai dan harga dirinya. Ada 3 tahapan proses suara hati. Yang pertama, sebelum bertindak, ia berfungsi sebagai petunjuk, indeks, yang mengingatkan pengetahuan kita bahwa ada yang baik dan ada yang buruk.
Sesungguhnya kesadaran moral semacam ini sudah dimiliki setiap orang dewasa. Yang kedua, pada saat-saat menjelang bertindak, ia bertindak sebagai hakim, iudex, yang menyuruh kita melakukan yang baik dan melarang, menghindari yang jahat. Selama perbuatan itu belum selesai, suara hati akan bekerja terus antara menyuruh melakukan yang baik dan melarang melakukan yang jahat. Yang ketiga, sesudah tindakan selesai dilakukan, ia berfungsi memberikan vonis, vindex, yang akan menyatakan apakah perbuatan kita itu tepat atau tidak tepat. Bila yang kita lakukan itu benar, ia akan memberikan pujian sehingga kita merasakan ketenangan. Tetapi bila yang kita lakukan itu yang jahat dan salah, maka ia akan memberikan hukuman, yang membuat kita merasa bersalah dan tidak tenang, merasa dikejar-kejar kesalahan, dan sebagainya. Selanjutnya, suara hati bisa keliru, dikarenakan, yang pertama, suara hati tidak pernah dihiraukan, yakni, suara hati itu telah menunjukkan bahwa perbuatan itu buruk, tapi karena alasan tertentu perbuatan itu tetap dilakukan. Yang kedua, pengaruh emosi seperti malu, takut, marah, dan sebagainya. Karena pengaruh emosi tertentu, seseorang tidak lagi melakukan pertimbangan baik buruk dalam bertindak. Yang ketiga, kurangnya pendidikan nilai dalam keluarga, misalnya, kejujuran, pengampunan, peduli, dan lain-lain. Yang keempat, pengaruh lingkungan dan pandangan dalam masyarakat. Marilah sekarang kita mendalami teks kitab suci. Kitab Roma bab 2, ayat 14-16. Apabila bangsa-bangsa lain yang tidak memiliki hukum Taurat oleh dorongan diri sendiri melakukan apa yang dituntut hukum Taurat, maka, walaupun mereka tidak memiliki hukum Taurat, mereka menjadi hukum Taurat bagi diri mereka sendiri. Sebab dengan itu mereka menunjukkan bahwa isi hukum Taurat ada tertulis di dalam hati mereka dan suara hati mereka turut bersaksi dan pikiran mereka saling menuduh atau saling membela. Hal itu akan nampak pada hari, bila mana Tuhan, sesuai dengan Injil yang kuberitakan, akan menghakimi segala sesuatu yang tersembunyi dalam hati manusia, oleh Kristus Yesus. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Sekarang kita akan membaca dokumen Konsili Vatikan II. Gaudium et Spes dan Katekismus Gereja Katolik berikut ini. Gaudium et Spes, artikel 16. Di lubuk hati nuraninya, manusia menemukan hukum, yang tidak diterimanya dari dirinya sendiri, melainkan harus ditaati. Suara hati itu selalu menyerukan kepadanya untuk mencintai dan melaksanakan apa yang baik, dan menghindari apa yang jahat. Bila mana perlu, suara itu menggemakan dalam lubuk hatinya, jalankan ini, elakkan itu. Sebab dalam hatinya, manusia menemukan hukum yang ditulis oleh Allah. Martabatnya ialah mematuhi hukum itu, dan menurut hukum itu pula ia akan diadili. Suara hati ialah inti manusia yang paling rahasia, sanggar suci, di situ ia seorang diri bersama Tuhan, yang pesannya menggema dalam hatinya. Berkat hati nurani dikenallah secara ajaib hukum, yang dilaksanakan dalam cinta kasih terhadap Tuhan dan terhadap sesama. Atas kesetiaan terhadap hati nurani, umat Kristiani bergabung dengan sesama lainnya untuk mencari kebenaran, dan untuk dalam kebenaran itu memecahkan sekian banyak persoalan moral, yang timbul baik dalam hidup perorangan maupun dalam kehidupan kemasyarakatan. Dalam dokumen Katekismus Gereja Katolik, hati nurani adalah keputusan akal budi, di mana manusia mengerti apakah satu perbuatan konkret yang ia rencanakan, sedang laksanakan, atau sudah laksanakan, baik atau buruk secara moral. Dalam segala sesuatu yang ia katakan atau lakukan, manusia berkewajiban mengikuti dengan seksama apa yang ia tahu, bahwa itu benar dan tepat. Oleh keputusan hati nurani manusia mendengar dan mengenal penetapan hukum ilahi. Supaya dapat mendengarkan dan mengikuti suara hati nurani, orang harus mengenal hatinya sendiri. Upaya mencari kehidupan batin menjadi lebih penting lagi, karena kehidupan seringkali mengalihkan perhatian kita dari setiap pertimbangan, dari pemeriksaan diri atau dari introspeksi. Sekarang kita sampai pada kesimpulan, suara hati atau hati nurani adalah keputusan akal budi, di mana manusia mengerti apakah satu perbuatan konkret yang ia rencanakan, sedang laksanakan, atau sudah laksanakan, baik atau buruk secara moral. Dalam segala sesuatu yang ia katakan atau lakukan, manusia berkewajiban mengikuti dengan seksama apa yang ia tahu, bahwa itu benar dan tepat. Oleh keputusan hati nurani manusia mendengar dan mengenal penetapan hukum ilahi. Santo Paulus mengatakan kepada kita bahwa dalam diri kita ada dua hukum, yaitu hukum Tuhan dan hukum dosa.
Kedua hukum itu saling bertentangan. Hukum Tuhan menuju kepada kebaikan, sedangkan hukum dosa menuju kepada kejahatan. Santo Paulus menyadari bahwa selalu ada pergulatan antara yang baik dan yang jahat dalam hati manusia. Sementara dalam suratnya kepada jemaat di Galatia, Santo Paulus mengatakan bahwa kita harus memberikan diri dipimpin oleh Roh. Kita harus berusaha memenangkan hati nurani kita dan mengalahkan kecenderungan kita yang menyesatkan. Kita harus peka terhadap sapaan dan rahmat Tuhan. Selanjutnya, gereja melalui Konsili Vatikan II, khususnya dalam Gaudium et Spes artikel 16, antara lain dikatakan, tidak jarang terjadi, bahwa hati nurani keliru karena ketidaktahuan yang tak teratasi. Karena hal itu, ia tidak kehilangan martabatnya. Hal itu sebenarnya tak perlu terjadi kalau manusia berikhtiar untuk mencari yang benar dan baik. Itu artinya manusia tidak boleh tunduk dan mengalah pada situasi yang membelenggu suara hati. Dengan bantuan Roh, Tuhan kita dimampukan untuk mengalahkan kekuatan dahsyat yang menguasai suara hati kita, yang oleh Santo Paulus dinamai kuasa atau keinginan daging. Puji Tuhan, pembelajaran pada hari ini sudah selesai. Sekarang marilah kita persiapkan hati dan pikiran kita untuk berdoa. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Syukur kepadamu Tuhan atas kelancaran dalam belajar kami hari ini. Kemuliaan kepada Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih semua, Tuhan memberkati kita semua.